Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Setelah tadi kalian belajar Al-Quran Hadis dengan Bu Hairiah, mari kita lanjutkan pembelajaran tematik kita ya. Kali ini kita akan lanjutkan di tema 3, subtema 1, pembelajaran ketiga. Sebelumnya, mari kita sama-sama membaca basmalah agar kegiatan hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku ya, eh, kita akan lanjutkan pembelajaran kita kali ini di eh, tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, pembelajaran ketiga. Di sini ada pemetaan kompetensi dasarnya yaitu bahasa Indonesia dan IPA. Untuk bahasa Indonesia, 3.2-nya menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Kemudian menyajikan secara lisan, tulis, dan visual hasil penggalian informasi dari teks penjelasan eksplanasi ilmiah dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Dan untuk IPA-nya, mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Kemudian 4.4-nya melakukan percobaan rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel. Itulah pemetaan kompetensi dasar pada pembelajaran 3 ini. Selanjutnya ada tujuan pembelajarannya. Di sini ada 4 tujuan pembelajaran. Ya, silahkan kalian baca tujuan pembelajarannya. Baik, setelah ke tujuan pembelajaran kita akan langsung ke pembelajaran tiganya. Kita telah mengetahui beberapa tokoh yang berhasil mengubah kehidupan masyarakat dunia berkat penemuannya. Lalu siapakah tokoh penemu di bidang olahraga? Nah, ini kaitannya dengan PJOK nih anak-anakku ya. Bacalah Baca informasi berikut untuk memperkaya pengetahuanmu tentang para tokoh penemu tingkat dunia. James Naismith. James Naismith lahir di Kanada 6 November 1861. Ia adalah penemu olahraga bola basket. Nah, ini ya. James Naismith yaitu penemu olahraga bola basket. Naismith saat itu ditantang mencari cara untuk menghilangkan kebosanan yang dialami murid-muridnya dalam pelajaran olahraga saat musim dingin. Terinspirasi oleh suatu permainan yang pernah ia mainkan saat kecil di Ontario. Naismith kemudian menciptakan permainan yang kemudian dikenal sebagai bola basket pada 15 Desember 1891. Ya, ini penemu permainan bola basket namanya James Naismith. Ya, itu untuk memperkaya pengetahuan kita tentang para tokoh penemu. Ya, selanjutnya untuk pelajaran PJOK nanti kalian dengan Pak Jamrudin di explore lebih dalam lagi ya. Kita lanjut. Di pembelajaran sebelumnya kamu sudah membaca cerita tentang listrik pengubah dunia. Ini ada di tema 1, di tema 3 ya, di tema 3 subtema 1, pembelajaran 1 yang kemarin ya. Nanti akan Bapak perlihatkan. Nah, ya. Membaca cerita tentang listrik pengubah dunia dan menjawab pertanyaan bacaan. Amati kembali jawabanmu, pastikan bahwa jawaban tersebut benar dan sesuai dengan isi bacaan. Tuliskan jawabanmu pada diagram berikut sesuai dengan urutan paragrafnya. Ya. Yang ini anak-anakku ya. Nah, nanti ya, kita sama-sama jawab deh ya paragrafnya. Di mana sih yang mana ya? Kita review lagi ini di pembelajaran pertama. Nah, pembelajaran pertama ini ya, akan Bapak perlihatkan ya. Nah, ini anak-anakku ya. Ini ya di subtema 1 pembelajaran 1. Yang ini tuh ya. Listrik pengubah wajah dunia. Nah, ini kan kemarin sudah ya. Nah, silakan di ini lagi ya. Nah, ini ada di pembelajaran 1. Nah, kemudian ada di sini ya pertanyaannya tuh ya. Pertanyaannya. Nah, harusnya kalian isi jawabannya di sini ya. Nah, sekarang akan kita bahas nih jawabannya ya.
Paham anak-anakku? Mari kita bahas tentang listrik pengubah wajah dunia. Yang ini judulnya. Oke, kita kembali lagi ke sini ya. Nah, di paragraf pertamanya yaitu penemuan arus listrik oleh Michael Faraday ya, berkaitan dengan pertanyaan di pembelajaran pertama tadi. Kemudian untuk paragraf keduanya ini, arus listrik adalah gelombang elektromagnetik atau gelombang yang mampu merambat walaupun tanpa media perantara. Kemudian yang B, arus listrik yang dihasilkan dari generator di pusat pembangkit listrik disalurkan melalui kabel jaringan listrik tegangan tinggi berupa menara-menara tinggi menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Kemudian arus listrik disalurkan menuju ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Oke, itu paragraf kedua. Dan untuk paragraf ketiganya ada ABC di sini ya. Saat tiba di rumah warga, arus listrik mengalir ke rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian ini biasanya berada di atap untuk tempat dudukan, lampu atau dinding untuk saklar, dan colokan listrik untuk digunakan pada peralatan elektronik. Yang B-nya untuk dihubungkan ke berbagai peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Yang C-nya rangkaian seri disusun secara bersambung atau sejajar dan paralel secara berderet. Itu paragraf ketiganya. Dan paragraf yang terakhirnya yaitu penggunaan rangkaian seri pada lampu senter dapat membuat nyala lampu senter lebih terang, namun menyebabkan baterai cepat habis. Yang B-nya, listrik berperan penting bagi manusia. Aktivitas sehari-hari dapat terhambat tanpa adanya listrik. Kita juga harus menggunakan listrik dengan bijaksana. Oke ya, itulah pembahasan pertanyaan di pembelajaran 1 berkaitan dengan teks eksplanasi. Nah, ini ya yang dibahasnya itu tentang teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik. Nah, yang tadi kita bahaskan tentang proses arus listrik dan sebagainya. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum, pembukaan, ya. Tuh tadi ada pernyataan umumnya, ya, ada pembukaannya, ya. Ada deretan penjelas, tuh. Dan isi. Nah, deretan penjelas itu atau isi, dan terakhir adalah penutup. Jadi disusun menurut prinsip sebab akibat, ya, terdiri atas satu pernyataan umum, ya, atau pembukaan, kemudian deretan penjelas, isi, dan penutup atau kesimpulan. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan, diinformasikan, ya. Tadi kan apa penjelasan singkatnya? Tadi kita ke sini ya, kita review lagi. Nah, sini penemuan arus listrik oleh Michael Faraday tadi ya. Itu penjelasan umumnya. Kemudian nah ini yang keduanya. Nah, ini tentang isinya ya, isinya tuh para keduanya. Kedua, ketiga penjelasan tentang isi-isinya ya. Dan terakhir dengan penutup ya. Itulah ya anak-anakku. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan diinformasikan ya. Bagian deretan penjelas berisi urutan, uraian, dan penjelasan tentang proses dari yang peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap berurutan ya. Nah, itu di paragraf kedua dan ketiga tadi ya. Kemudian kesimpulan yang berisi interpretasi pendapat singkat tulis tentang topik yang dijelaskan itu ada di paragraf keempatnya. Oke, itulah pengertian dari tes eksplanasi ilmiah. Jadi, tes eksplanasi ilmiah adalah tes eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, ya. Contohnya pelangi, terjadinya pelangi, proses arus listrik, ya, proses bencana alam tuh, dan masih banyak lagi ya tentang yang lainnya. Kita lanjut anak-anakku.
Kita akan Bapak di sini ke IPA ya akan menjelaskan tentang rangkaian listrik. Silakan kalian simak baik-baik ya tentang rangkaian listrik yang akan kita pelajari. Terdiri dari rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Ya, silakan kalian simak baik-baik. Rangkaian listrik adalah susunan dari komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber tegangan menjadi satu kesatuan. Berdasarkan mengalir tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka adalah rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus terputus atau tidak terhubung. Rangkaian tertutup adalah rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus yang terhubung. Jadi, arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian tertutup. Arus listrik pada suatu rangkaian terjadi karena perpindahan elektron yang mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Sebaliknya, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibagi menjadi rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan tanpa cabang. Berikut ini adalah rangkaian seri dengan menggunakan dua lampu. Jika dinyalakan, kedua lampu akan menyala bersamaan. Dan jika satu lampu padam, maka lampu yang lain akan ikut padam. Kelebihan rangkaian seri membutuhkan kabel penghantar yang lebih sedikit dan biaya membuat rangkaian lebih murah. Sedangkan kekurangan rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain ikut padam dan nyala lampu tidak sama terang. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet atau bercabang. Berikut ini rangkaian paralel dengan menggunakan dua buah lampu. Pada rangkaian paralel, jika satu lampu padam, maka lampu yang lain dapat tetap menyala. Kelebihan rangkaian paralel adalah jika satu lampu padam, maka lampu yang lain tetap menyala dan nyala lampu sama terang. Sedangkan kekurangan rangkaian paralel adalah membutuhkan kabel penghantar yang lebih banyak, sehingga biaya pembuatan lebih mahal. Rangkaian campuran adalah gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pada rangkaian berikut ini, antara lampu 1 dengan lampu 2 disusun secara seri. Begitu juga antara lampu 3 dengan lampu 4 juga disusun secara seri. Sedangkan antara lampu 1 dan 2 dengan 3 dan 4 disusun secara paralel. Jika pada rangkaian tersebut lampu 3 padam, maka yang ikut padam adalah lampu 4. Karena lampu 3 dan 4 disusun secara seri. Sedangkan lampu 1 dan 2 akan tetap menyala karena lampu 1 dan 2 disusun secara
paralel dengan lampu 3. Untuk lebih memahami tentang rangkaian listrik, perhatikan rangkaian berikut ini. Berikut ini merupakan rangkaian campuran yang menggunakan 3 buah lampu dan 3 buah saklar. Antara lampu B dengan lampu C disusun secara seri. Sedangkan antara lampu A dengan lampu B dan C disusun secara paralel. Agar ketiga lampu dapat menyala, saklar 3 harus dinyalakan atau ditutup. Sekarang mari kita nyalakan saklar 3. Kemudian kita akan menyalakan lampu B dan lampu C. Maka kita nyalakan saklar 1. Lampu B dan C akan menyala karena disusun secara seri. Kemudian kita nyalakan saklar 2. Maka lampu A akan menyala. Jika kita matikan saklar 1, maka yang akan padam adalah lampu B dan lampu C, karena lampu B dan C disusun secara seri. Sedangkan lampu A tetap menyala karena disusun secara paralel dengan lampu B dan C. Kita nyalakan kembali lampu B dan C. Selanjutnya, jika kita matikan saklar 2, maka yang padam adalah lampu A. Sedangkan lampu B dan C tetap menyala. Kita nyalakan kembali saklar 2. Namun, jika kita matikan saklar 3, maka semua lampu akan padam. Karena ketika saklar 3 dimatikan atau dibuka, maka akan menjadi rangkaian terbuka, sehingga arus listrik tidak dapat mengalir. Demikian tadi penjelasan tentang rangkaian listrik. Semoga memudahkanmu dalam memahami tentang materi rangkaian listrik. Baik, tadi anak-anakku ya penjelasan tentang rangkaian listrik sudah jelas sekali ya. Ada rangkaian listrik itu seperti itu alurnya ya. Ada seri maupun paralel. Bahkan tadi sampai simulasi ya. Sampai kalau di saklarnya diputus A yang mati, ya, B yang hidup. Nah, itu udah jelas tadi ya. Oke, tinggal kalian nanti review terus ya videonya ya kalau belum ngerti. Nah, di sini lanjut ke buat laporan dari percobaan membuat rangkaian seri sederhana yang kamu lakukan ya. Nanti kalian silakan buat. Ini baru 2 siswa yang sudah membuat rangkaian listriknya. Yang pertama Sayyidah Tazkia ya. Sudah. Yang kedua Kaila Maulida ya, baru 2 orang yang udah mengirimkan membuat rangkaian listrik seri ya. Nah, yang lainnya ditunggu ya. Kemudian dibuat seperti ini nanti laporannya ya. Buatlah laporan dari percobaan membuat rangkaian seri sederhana yang kamu lakukan ya. Apa saja ya. Nah, nanti bentuknya seperti ini, laporan kegiatan percobaan, nama percobaan. Nah, nama percobaan nah, tadi misalkan membuat rangkaian listrik seri ya. Kemudian tujuan percobaannya apa? Nah, tinggal ditulis nih tujuannya untuk apa? Untuk membuat atau mengetahui ya rangkaian listrik secara seri. Alat-alatnya apa saja ya? Misalkan ada baterai, ada kabel, ada bolham. Nah, ini tinggal kalian tulis apa aja ya alat-alatnya ya. Kesimpulannya apa tuh ya? Kesimpulan daripada laporan yang kalian buat itu tentang percobaan membuat rangkaian seri. Oke, itu saja ya tugasnya ya.
terima kasih ya untuk hari ini. Pembelajaran Bapak cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mari akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.